Salam, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 25 Januari 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Efesus 5 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan pada hari ini, ya, Kamis tanggal 25 Januari 2024, mengingatkan kita semua, khususnya Efesus 5 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-21, ya. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-20, ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, ya. Jadi kita bersyukur, ya, di dalam segala hal, ya, baik di waktu sehat maupun tidak sehat, ya. Bangun pagi bersyukur, ya. Sebelum makan berdoa dulu, ucap syukur kepada Tuhan, ya. Sebelum tidur berdoa, ya. Kalau sudah dapat kerja, ya, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, ya. Karena orang yang rajin bersyukur tentu berkat Tuhan melimpah, ya. Jangan bersungut-sungut, ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di ayat yang 19, berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam mazmur kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi lagu-lagu rohani penting itu. Saya kemana-mana bawa handset dengan lagu rohani di telinga, ya. Itu satu kuasa Tuhan itu, ya. Lebih banyak dengar lagu rohani, ada yang lemah dikuatkan, tambah lagi iman kita, ya, saudara-saudara, ya. Di ayat yang ke-21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kita juga harus merendahkan diri, jangan sombong. Kalau kita sudah dapat kerja enak, jangan sombong. Banyak uang, jangan sombong. Kaya juga, jangan sombong, ya. Harus merendahkan diri, ya. Banyak diberkati, banyak memberi. Hal kasih lebih penting. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling utama ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, ya. Bagi-bagi berkat, ya. Jadi hidup harus benar-benar, ya, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, ya. Puji Tuhan pada hari ini berkaitan dengan, ya, firman Tuhan disampaikan, ya. Hari ini juga saya sangat bersyukur, ya. Saya sudah selesai baca Alkitab dari kejadian sampai Wahyu, ya. Jadi saya bacanya Jumat tanggal 12 Januari 2024, selesai pada hari ini Kamis tanggal 25 Januari 2024. Total saya baca 14 hari, ya. Jadi baca Alkitab dari kejadian sampai Wahyu, total baca 14 hari, bukan 14 bulan, ya. Dan ini suatu mujizat yang sangat besar untuk saya menjadi hamba Tuhan, ya. Jadi saya besok tanggal 25 Januari 2024 saya baca lagi dari kejadian, ya. Baca terus. Jadi anggaplah 1 bulan 2 kali saya baca Alkitab dari kejadian sampai Wahyu, ya. Karena 14 hari itu sudah 2 minggu,
Ya, ini luar biasa. Ya. Jadi saya ingin ya kasih gambaran ya kepada pemuda dan pemudi, kaum bapak, kaum ibu. Kalau yang bisa baca, baca Alkitab itu. Ya. Dalam satu hari ada 24 jam, kasih waktu untuk Tuhan. Ya 1 jam. Baca Alkitab. Ya. Supaya pikiran bisa dibuka oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Hidup ini singkat Bapak Saudara. Makanya Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidup kita adalah 70 hingga 80 tahun. Kalau lebih daripada itu, ya kesukaran, penderitaan. Ya, Tuhan memanggil orang itu secara rahasia. Ya, waktu kita mati. Makanya di Pengkhotbah 3 ada waktu lahir, ada waktu mati. Itu rahasia Tuhan itu, memanggil kita kapan. Ya, selagi masih ada kesempatan berbuat baik. Selagi masih ada kesempatan, jangan sia-siakan untuk penginjilan. Doain orang sakit. Ya. Pelayanan berjalan aja. Ya. Andalkan Tuhan Yesus. Ya Bapak Saudara sekalian, saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi hidup kita ini enak. Ya. Ada kasih Tuhan itu nyata. Ya Bapak Saudara sekalian, saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi rajin-rajinlah bersyukur. Lahir baru. Ya. Dulu saya lahir lama miskin gembel saya. Banyak uang miskin saya itu. Ya. Setelah saya lahir baru saya diubah oleh Tuhan. Di luar dugaan saya itu. Ya Bapak Saudara saya yang saya cinta dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus mengerti kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan lebih penting daripada kuasa setan, kuasa manusia. Ya. Saya ingin menutup ayat firman Tuhan di Roma 3 ayat yang ke-28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya. Jadi kita dibenarkan itu iman kita ya, kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan hukum Taurat. Ya. Iman kita, imanlah yang menyembuhkan penyakitmu. Makanya di Alkitab saya baca dari Kejadian 10 ayat, selalu Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau sembuh itu imanmu. Ya, yang berseru-seru kepada nama Tuhan. Ya. Karena orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat yang 13. Jadi semua sudah ada itu di Alkitab. Saudara tidak tinggal membacanya. Ya. Sebelum membaca berdoa dulu supaya Roh Kudus kasih tahu. Ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.